Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kami hadir di Art Hotel Gajah Mada Semarang ya. Kenapa kita ada di sini? Karena kita mau membahas salah satu agenda dari Kota Semarang, yaitu adanya peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Tema kita yaitu Semarak HUT ke-78 Republik Indonesia. Kita bahas karena kita sudah masuk bulan Agustus ya, di mana sebentar lagi udah mau 17-an. Dan ada apa aja di Kota Semarang bakal kita bahas bersama dengan Ibu Isyari Kusmaningrum SHMM. Bu Isyari, apa kabar? Baik Mbak Hani, Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, Ya, Ibu Isyari ini Sekretaris Panitia Peringatan HUT ke-78 RI di Kota Semarang sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha. Betul ya Bu? ya Mbak, betul Mbak. Nah ini nih TO yang kemudian mengurusi menjadi kepalanya begitu ya dari panitia untuk peringatan HUT di Kota Semarang. Sejauh ini Bu, gimana kesibukannya, persiapannya? Semakin mendekati harinya semakin padat pasti ya? Iya, terima kasih Mbak Hani. Yun Sewu, mungkin sedikit menyampaikannya Mbak Hani. Jadi kami di bagian tata usaha itu lebih tepatnya selaku sekretaris dari panitia HUT RI tingkat Kota Semarang. Jadi berawal dari adanya edaran dari Menteri Sekretaris Negara terkait perayaan HUT RI ke-78 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan dari panitia HUT RI di Kota Semarang yang ke-78 yang diketuai oleh Bapak Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Semarang, lalu Wakil Ketua Bidang 1 itu Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pak Nana yang menangani terkait lomba, pameran, pengabdian masyarakat, dan Ibu Asisten 3, Ibu Mas Diana Safitri selaku Wakil Ketua Bidang 2 yang menangani terkait seni budaya dan resepsi, upacara, persidangan, perlengkapan, publikasi, dan dokumentasi. Begitu Mbak Hani kira-kira. Nah, adapun dari edaran Menteri Sekretaris Negara yang tadi saya sampaikan, itu dari bagian tata usaha juga sudah memberikan edaran kepada OPD-OPD terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyamarakkan HUT RI ini Mbak. Terus kami kumpulkan data-data tersebut, sudah dirapatkan di tingkat kota, dipimpin langsung oleh Ibu Wali Kota Semarang pada waktu itu di Aula Balai Kota. Terus langsung ditindaklanjuti oleh para wakil ketua yaitu Pak Asien 1, Bu As 3, dan HUT ini mulai dari pembukaan, terus ya, lomba-lombanya bahkan sudah ada yang dimulai iya, sejak bulan kemarin ya Bu ya, iya, bulan bulan Juli. Juli kemarin, iya Mbak. Apa Bu yang sudah dilaksanakan beberapa di antaranya? Iya, di antaranya Mbak kemarin tentunya ada kegiatan lomba voli Mbak yang kemarin pembukaannya di apa nih di Trilomba Juang waktu itu juga ada kemarin persis itu Sabtu. Antar OPD, jadi kegiatan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat Mbak, seperti kegiatan lomba mancing kemarin Mbak. Jadi selain lomba mancing itu ada kegiatan penyerahan kado EKTP untuk warga sekitar yang telah berusia 17 tahun, lalu ada bantuan untuk warga, itu tentunya warga yang membutuhkan lalu ada kegiatan pelayanan Lawang Sewu dari Dinas Kesehatan, dan ada beberapa kegiatan lainnya, itu Mbak salah satunya. Jadi inti dari kegiatan HUT RI ini adalah kolaborasi
Ya. Oke, baik. Jadi memang kolaborasi ini ditekankan biar Iya. dalam merayakan kemerdekaan ini nggak jalan sendiri-sendiri ya Bu, Iya, tapi betul. kemudian antar OPD juga saling berkolaborasi. Iya, betul sekali. Baik. Iya, Nah, Mbak. buat people yang belum tahu, kemarin itu juga sudah dilaksanakan pembukaannya Iya, begitu ya betul. Bu, secara resmi di Balai Kota Semarang. Buat yang belum tahu, ini dia videonya. Melalui momentum rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 ini, kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang hari ini juga salah satunya adalah bagaimana kita untuk mendorong pendapatan akan semakin besar dengan adanya launching dari Ujolge, kemudian adanya penyerahan bendera merah putih. Ini adalah rangkaian pemberian bendera merah putih, 10 juta bendera merah putih, dan Kota Semarang ini sudah memulai instruksi dari kementerian atau dari pusat. 2, 1. Kita bersama kegiatan Moli pagi hari ini bersama edisi yang kelima. Mantap. Nah, itu tadi videonya ya. Kemarin pelaksanaannya hari apa sih itu Bu? Kira-kira tanggal berapa? Itu tanggal 28 Mbak Hani, tanggal 28 hari Jumat 28 Juli 2023 jam 7 di halaman Balai Kota. Jadi memang pada saat itu selain ada kick off dari perayaan HUT RI tingkat Kota Semarang, juga ada kegiatan pembagian bendera merah putih Mbak, yang itu merupakan bagian dari program nasional pembagian 10 juta bendera merah putih. Jadi pada waktu itu ada penyerahan kepada perwakilan warga Kota Semarang. Itu tentunya bendera itu juga Mbak, oleh Kesbangpol dalam hal ini memberikan edaran kepada OPD-OPD, perusahaan, dan banyak itu dari beberapa elemen yang ada di Kota Semarang untuk dapat mensupport kegiatan ini, termasuk berarti kan dari kita juga untuk kita. Jadi yang inti dari kegiatan ini untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada negara Indonesia. Selain itu juga ada kegiatan eksebisi ya, tadi terlihat ada eksebisi bola voli Mbak, itu kemarin Bu Wali sangat ramai sekali Mbak. Itu dengan Forwakot, dengan Forkopimda, itu dengan OPD juga, yang rencananya nanti akan dilanjutkan. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut Mbak, untuk latihan voli ini bisa berlanjut untuk hari-hari selanjutnya. Iya, begitu Mbak. Memang ramai sekali ya kemarin Mbak, itu pelaksanaannya. Jadi udah ada untuk kick off pembukaan rangkaian kegiatan, kemudian juga ada eksebisi voli. Tadi videonya Bu Wali langsung ya ikutan jago Mbak ternyata ini. beliau. Chefnya maut. Totalitas ya soalnya Totalitas, ya. Baik, dan kemudian juga ada pembagian bendera. Nah, ini juga salah satu yang penting ya Bu. Kalau kita masuk bulan Agustus itu kelihatannya jalan-jalan, kampung-kampung itu sudah ramai sekali ya dengan berbagai macam pernak-pernik 17-an. Kalau dari pemerintah Kota Semarang sendiri menganjurkan untuk memasang bendera juga ya Bu? Iya Mbak. Jadi kemarin memang sudah ada himbauan dari Ibu Wali melalui Pak Sekda, sudah ada edaran Mbak kepada OPD-OPD dan semua yang harapannya semua Mbak di wilayah di Kota Semarang itu untuk bisa memasang, dan masyarakat tentunya memasang bendera merah putih dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2023. Selain itu Mbak, harapannya juga ada pemasangan MMT, umbul-umbul, MMT yang tentunya bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia dan seterusnya itu. Oke, begitu, ini buat yang nggak masang Bu, kira-kira ada sanksi apa gimana nih? Sebenarnya itu kan ya Mbak ya, kecintaan terhadap negara itu kan seharusnya tumbuh dari masing-masing pribadi. Jadi harapannya seperti itu. Termasuk kemarin itu salah satu
usaha dari pemerintah itu adalah pembagian merah putih itu tadi. Dan selain itu Mbak, harapannya juga masyarakat itu membersihkan lingkungan sekitar, selokan, jalan-jalan. Biasanya kalau kan dicat ya Mbak ya, pagarnya, gapurannya ya. Betul. Seperti itu. Jadi harapannya kan karena ini hari lahirnya bangsa kita, jadi harapannya semua handar beni untuk kegiatan ini. Oke, itu bahkan ketika misalnya memang tidak ada benderanya bahkan sudah dibagi-bagi begitu Iya, ya Mbak Mbak, ya. betul Jadi tentu sekali. untuk memasangnya bukanlah sesuatu yang berat atau sulit ya, apalagi ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap negara. Jadi Iya. masyarakat diajak untuk mengobarkan semangat nasionalismenya. Betul sekali. Jadi ayo buat yang belum pasang segera dipasang ya, karena ini sudah masuk bulan Agustus, sudah sebentar lagi mau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali yang disampaikan Bu Isyari ya, ini Iya, Mbak. bapak-bapak tempat saya udah 2 hari lembur terus Bu. Oh iya Pak, ngecat ya Mbak ya, Ngecat ngecat jalan, gapura. bener. Iya betul sekali. Ini memang biar kelihatan semaraknya Iya, begitu betul, ya. Nj. Tapi juga yang jangan lupa untuk turut membersihkan lingkungannya betul ya. sekali. Biar nanti kita Iya. bisa menyemarakan HUT dengan lingkungan yang bersih, indah, rapi dan cantik Iya begitu ya Bu. pasti Mbak. Iya. Kita masih akan membahas banyak hal lagi people terkait dengan apa saja sih yang meramaikan HUT di Kota Semarang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Tempat jajan baru nih di Kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan.
Masih di Ngobras dengan tema kita yaitu Semarak HUT ke-78 RI bersama Ibu Isyari. Bu, ini kalau tadi kan kita sudah menjelaskan apa-apa yang sudah dilaksanakan kemarin ya, rangkaiannya untuk mengisi 17 Agustus. Nah, mulai hari ini dan kedepannya bakal ada apa saja tuh? Oh iya Mbak, di antaranya ya Mbak ya, Nyun Sewu, karena kegiatannya itu banyak Mbak. Banyak banget, betul. Yang terkumpul di bagian TU itu selain dari OPD, ada dari kelurahan Mbak, itu banyak sekali, jadi memang ndak apal Mbak ini sampai bawa kepean. Ini pun ndak semua aja. Di antaranya Nyun Sewu mungkin ada nanti kegiatan fashion show KOPD dengan bahan buah dan sayur Mbak. Ini pesertanya kepala OPD? Kepala OPD rencananya Mbak. Pakai baju dengan J. buah dan sayur buah dan dirangkai sayur, gitu Bu? Iya, jadi nanti mungkin baik putra maupun putri untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kapan lagi ya kita ngelihat kepala-kepala OPD pakai pakaian seperti itu Iya. kalau nggak di lomba ini? Baik. Iya Mbak, jadi itu nanti rencananya tanggalnya kan baru akan masih didiskusikan lebih lanjut. Yang pasti tentunya mungkin sebelum tanggal 17 Mbak, itu nanti rencananya di Plaza Kandri di Waduk Jatibarang, itu nanti akan ada juga pas pada waktu itu kegiatan parade batik dari komunitas. Selain itu mungkin nanti tanggal 17 yang pasti akan ada upacara Mbak, upacara di halaman Balai Kota yang diikuti oleh OPD dan perwakilan masyarakat, juga Forkompimda dan DPRD Kota Semarang, perwakilan pelajar tentunya. Setelah itu ada yang tidak kalah menariknya Mbak, mungkin sudah lama kita pada waktu saya kecil ya, kalau Mbak Hani mungkin masih ada apa enggak ya Mbak? Ya dulu itu kan ada pawai pembangunan Mbak. Nah ini nanti rencananya masih dirapatkan terus bersama OPD terkait, itu akan ada Semarang Merdeka Flower Festival yang rencananya tanggal 27 Agustus 2023 dengan mengambil start Balai Kota dan finish di Simpang 5. Jadi nanti dari tiap-tiap OPD ada yang berkolaborasi, beberapa OPD menjadi satu, ada yang per OPD itu nanti akan menampilkan Mbak program-program unggulannya. Jadi ada yang mungkin menggunakan kendaraan roda 4, ada yang mungkin tosa atau apa, nanti kreasi dari masing-masing OPD untuk bisa menampilkan kegiatan apa nih, program-programnya yang menonjol melalui mobil itu Mbak, yang akan yang hari ini ada pembahasan juga di audit draft untuk persiapan kegiatan tersebut. Nama acaranya tadi apa Bu? Semarang Merdeka Flower Festival. Semarang Merdeka Flower Festival. Wih, keren sekali ya. Jadi kolaborasi nanti ada program-program yang mungkin ditampilkan dalam bentuk mokaf atau apa, terus ada bunga-bunga juga Mbak. Gitu. Wow, jadi ini pengembangan dari Semarang Flower Festival yang sebelumnya ya. Ya kali ini dengan temanya Merdeka tadi karena menyambut HUT, terus kemudian juga yang mengikuti adalah OPD Kota ya. Semarang. Oh, baik. Jadi kita bisa semakin mengetahui ya apa sih program-program unggulan dari para OPD ini melalui pawai tersebut ya. Betul sekali. Masyarakat kalau pengen ikut atau menyaksikan boleh banget ya Bu? Oh, kalau menyaksikan terbuka untuk umum Mbak pastinya ya. Tanggal 27 itu tahu tidak salah hari Minggu atau Sabtu Iya, Minggu kelihatannya Minggu ya. Yang pasti nanti seluruh masyarakat monggo yang sudah dulu seperti saya sampaikan tadi ada pawai pembangunan ya Mbak. Waduh, baru dengar itu pawai pembangunan gitu ya Mbak ya. Dulu waktu saya kecil jadi idaman. Tiap 17-an ada pawai pembangunan. Di Kota Semarang itu ya Bu ya. Baik, kita nggak kalah menyemarakan dengan mengadakan pawai ini ya. Terus kemudian tadi juga disampaikan nanti pasti ada upacara. Iya, ini pasti upacara biasanya di halaman saja atau sampai ke jalan Bu? Di halaman Mbak. Oke. Di halaman saja. Baik. Terus ada dari perwakilan TNI Polri tentunya Mbak. Nanti juga tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh itu tuh Mbak nanti akan
dirahukan perwakilannya sebagai tamu undangan. Oke, Iya. baiklah. Soalnya biasanya kalau masyarakat itu harus dikasih tahu dulu nih, misalnya Oh, mau ada gitu, penutupan jalan gitu ya. Oh iya, nggih, Mbak. Tanggal Nggak, 17 enggak ya, Bu ya? Nggak, Oke, Mbak. baiklah. Tapi paling Nggih. mungkin nanti ketika Semarang Flower Festival Iya, itu tadi pasti pasti nanti. membutuhkan lokasi ya. Iya, betul. Nggih. Oke, baik. Dan kemudian tadi juga disampaikan kalau bakal ada Semar Jamu lagi. Nah, Iya, Mbak, ini betul. salah satu yang ditunggu oleh masyarakat Kota Semarang ya. Iya, karena betul sekali. masyarakat Semarang tuh suka banget sama yang namanya hiburan, Bu, apalagi konser-konser Iya. gitu ya. Iya, Mbak. Ini termasuk sebagai penyemarak resepsi HUT atau gimana, Bu? Iya, Mbak. Jadi Semar Jamu itu memang nanti sebagai penutupnya, Mbak, dari seluruh rangkaian HUT RI di Kota Semarang yang jadi pelaksanaannya untuk termasuk tanggalnya nanti kita ini masih menunggu, Mbak, masih didiskusikan terus oleh OPD terkait yang pastinya akan disemarakan oleh artis-artis yang sangat menarik. Oke, masih Iya. dirahasiakan ya tanggal dan juga Iya, artisnya artisnya, siapa. iya. Nanti ditunggu aja pokoknya ya untuk Iya. pengumumannya. Ini buat masyarakat kira-kira boleh nonton juga nggak, Bu? Boleh, Mbak, pastinya. Boleh ya. Nggih, nggih, Baik. pasti. Jadi Boleh. banyak program itu memang ya didesain untuk masyarakat juga ya. Iya, betul Ini sekali. kalau tadi kan beberapa lomba yang diadakan di sekitaran Balai Kota Iya. dan oleh dinas terkait ya. Iya. Kalau di tingkat wilayah begitu juga ada, Bu, lombanya masing-masing. Oh ya, ada, Mbak, seperti saya sampaikan tadi di tingkat kecamatan, kelurahan itu ada, Mbak. Lalu yang tidak kalah menarik, Mbak, nanti ada lomba dayung perahu nelayan. Itu diikuti oleh sekitar 70 tim, Mbak. Masing-masing tim itu 6 peserta. Wow. Di Sipil Tambak Lorok. Tambak Lorok. Tambak Lorok oke. itu direncanakan tanggal 19 Agustus 2023 jam 7 sampai dengan selesai. Ya. Pagi. Pagi, Mbak. Wih, Monggo mantap. nanti masyarakat Kota Semarang bisa meramaikan dan menyaksikan kegiatan tersebut. Wah, ini harus dicatat ya tanggal 19 Agustus Iya, pukul 7 pagi. pukul 7 pagi. Iya. Makanya kok beberapa kali saya ngeliat tuh di Banjir Kanal ada yang latihan pakai Oh iya, mungkin, perahu Mbak, itu, Mbak. gitu Iya. ya. Kita mau ada lombanya Semangatnya juga ya, ya. Mbak ya. Betul, ini pasti seru banget sih ya, Bu, karena Iya, betul. yang ikut biasanya dari mana, Ibu? Apakah nelayan atau masyarakat bisa ikut juga bawa timnya sendiri? Nggih, ini berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan, Mbak, itu sudah tercatat 70 tim yang akan ikut, Mbak. Nggih, 70 tim 70 yang tim. ikut, berarti kan banyak sekali ya, Mbak ya. Oke. 70 tim masing-masing 6 orang itu tadi. Wow, ternyata Kota Semarang juga punya potensi seperti itu ya. Betul sekali, Atlet-atlet dayung perahu. Iya. Baik, dan kemudian kalau untuk program yang beda nih, Bu, daripada tahun kemarin dengan tahun ini, yang paling membedakan apa, Bu, berarti? Jadi kalau tahun ini, Mbak, diantaranya tadi sewaktu di pembukaan ada program Ijolke, Mbak. Ijolke itu singkatan dari Rezeki Jajan Dolan Ning Kota Semarang. Jadi melalui Ijolke itu apabila mungkin nanti masyarakat mengunjungi ke restoran, hotel ataupun tempat hiburan itu akan bisa mengikuti undian, Mbak, yang nanti bisa di-scan barcode, undiannya bisa diikuti. Oh Tingkatan. begitu, Iya. betul. Waktu kick off Iya. kemarin baru aja diresmikan Iya, juga diresmikan. ya. Iya, Pas betul banget, sekali, Bu. Mbak. Karena di sini pun juga ya tadi kan nggak cuman jajan aja, Iya. tapi buat yang menginap wisata lain-lain Iya, juga betul bisa sekali. termasuk. Iya, Jadi iya, kalau misalnya betul. ada yang nginep di sini Iya. di Art Hotel Gajah Mada ini ataupun makan di 11-12 di Fat Elephant bisa untuk nanti struknya dipakai. Iya, betul Ikutan sekali. ijol kayak itu tadi. Iya, betul sekali, Mbak. Wow, jadi sebenarnya pun nggak cuma dari pemerintah ya, Bu ya, yang bisa membuat program-program Iya. dalam menyemarakan HUT. Iya. Kalau untuk pihak-pihak swasta atau masyarakat itu sendiri ada anjuran nggak sih, Bu, untuk boleh loh kalau misalnya mau bikin lomba-lomba memeriahkan juga gitu? Oh iya, Mbak. Oh boleh sekali, Mbak, karena kan memang dari surat edaran pusat itu menyampaikan bahwa untuk turut menyemarakkan HUT RI ini seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik boleh pemerintah, swasta, masyarakat itu sendiri, monggo semuanya bisa turut menyemarakkan HUT RI karena ini kan memang apa ya, Mbak, ya, ulang tahunnya negara kita ya, Mbak ya, jadi Betul. tidak terbatas untuk hanya pemerintah saja yang menyelenggarakan. Iya. Benar. Nah itu tuh yang penting ya, bahwa memang tidak hanya Pemkot Semarang saja yang kemudian menyediakan lombanya ini. Teman-teman dari swasta kalau pengen bikin lombanya masing-masing juga boleh banget. Boleh. Pengen dipromoin nanti juga boleh ya. Iya. Apalagi kemarin juga udah ada beberapa lomba-lomba yang
mengangkat tema kemerdekaan juga di betul. Kota Semarang ya, sudah semakin ramai. Bahkan di tingkat RT RW ini yang paling ditunggu ya Bu ya. Iya Mbak, betul sekali. Sama anak-anak, sama orang tuanya. Karena Iya. kalau nggak waktu 17 Agustus kapan lagi ada lomba Kapan kayak lagi gini. ada lomba, ada bisa jalan sehat bareng. Betul. Nah ini pokoknya jadi silahkan buat masyarakat yang ingin menambah agenda di Kota Semarang biar semakin meriah, boleh sekali. Kita nanti akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Ibu Isyari, tapi sebelumnya di segmen setelah ini kita bakal kasih tips untuk e-people yang bingung. Pengen masak apa, pengen makan apa, akan kita kasih resepnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Untuk mencapai visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka Tunggal Ika, pemerintah Kota Semarang berkomitmen memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Layanan publik diberikan secara gratis melalui berbagai macam program sejak lahir hingga meninggal. Program UHC memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga, termasuk untuk melahirkan. Sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuh generasi muda, imunisasi diberikan secara gratis melalui puskesmas. Layanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis untuk mengurus KTP, akta, KK, hingga KIA. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Semarang menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, serta menyediakan beasiswa kuliah untuk mahasiswa. Guna membekali para pencari kerja dengan keterampilan yang mumpuni, pelatihan kerja diberikan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung usaha rakyat, pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan izin usaha secara mudah melalui SIIMUT, serta akses pendanaan melalui program kredit Wibawa. Pembayaran pajak pun semakin mudah dengan pelayanan secara door-to-door. Mobilisasi massal publik didukung melalui pelayanan yang cepat dan terjangkau dari Trans Semarang. Segala pelayanan publik pun bisa didapatkan pada satu tempat melalui hadirnya mall pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang juga senantiasa siap siaga untuk menangani segala kondisi kegawat daruratan yang dilaporkan melalui call center 112. Masyarakat dapat turut mengawal setiap program dan layanan dari pemerintah dengan memberikan masukan maupun pengaduan yang disampaikan lewat Sapa Mbak Ita, guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Yuk bergerak bersama untuk Semarang yang semakin hebat. Oke people, kita masih di Ngobras ya, dan kali ini sesuai janji kita mau masak ya, menu-menu yang pastinya nyegerin buat dinikmati siang atau sore hari ini. Dan tentu bukan saya yang masaknya secara langsung ya. Kita sudah menghadirkan di sini adalah Chef Aji, chef Halo. dari Art Hotel Semarang ya. Semarang. Dan juga di sini juga hadir GM Art Hotel Gajah Mada Semarang, Bapak Raden Mas Herwindo Aryo. Sugeng sonten Bapak. Oke, kita hari ini mau masak iga laksa. Kenapa chef kok masaknya iga laksa? Betul, hari ini kita masak iga laksa karena ini salah satu signature dish-nya dari kita. Jadi memang salah satu menu spesialnya dari Art Hotel Gajah Mada Semarang dan kebetulan baru kita rilis juga hari ini. Oh, baru rilis Betul. banget ya. Jadi buat people yang nonton langsung aja ke sini karena sekarang udah rilis ya. Bahan-bahannya dibutuhkan apa aja Oke, chef? kalau iga laksa sebenarnya bahannya nggak terlalu susah, gampang banget dan semua ada bisa cari di supermarket ataupun di pasar. Jadi kalau iga laksa kita pakai bumbu merah sama bumbu kuning. Jadi kalau mungkin ibu-ibu ada yang belum tahu, ini gampang, cuma dari bawang merah, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit sama cabai.
Oke. Gitu. Nah, standar lah ya. Betul. Nah, nanti ditemenin nanti ada rice noodle, terus ini kita ada fish cake. Fish cake kalau orang kita bilang itu otak-otak. Otak-otak, oke. Betul. Terus ada telur rebus, kecambah, sama kacang panjang. Oh, jadi ada sayurannya tetap ya? Betul. Baik. Betul. Nah, ini tahapan memasaknya secara singkat gimana, Chef? Oke. Masaknya sih sebenarnya gampang, nggak terlalu susah. Nah, ini kita tinggal panasin aja. Oke, baik. Nah, sekarang chefnya sudah mulai memasak, berarti kita akan menyaksikannya seperti apa step-stepnya sambil kita ngobrol sama Pak GM. Pak, ini untuk Art Hotel Gajah Mada ya, sudah ada sejak tahun berapa sih di Kota Semarang? Kita opening untuk Art Hotel Gajah Mada Semarang, kita waktu itu di tanggal 28 Juni di 2019. Kita untuk status kita di bintang 4. Kemudian untuk kapasitas kamarnya ada berapa? Kita untuk kamar kita ada 3 tipe. Kalau di hotel konvensional mungkin penyebutannya superior ya. Kalau superior itu kita ada di Studio 25. Kemudian deluxe kita ada di Studio 30 dan suite-nya kita ada di Studio 55. Oke, jadi untuk totalnya berarti ada berapa kamar itu Pak? Kita total 80 kamar. Dengan suite-nya kita ada 7. Oh, 80 kamar dan suite-nya ada 7. Aduh, ini ketika ngobrol sambil aromanya harum seperti ini memang agak terdistract gitu ya Pak ya. Kemudian fasilitas yang ada di hotel ini apa saja Pak? Fasilitas kita ada rooftop bar salah satunya. Saat ini kita berada di sini. Oke. Kemudian kalau spa kita ada, cuman kita memang tidak punya gym dan pool kita tidak ada. Oke, tapi kalau misalnya buat yang suka sore-sore bersantai gitu, rooftopnya ini oke banget sih ya. Atau pagi-pagi mau berjemur begitu ya, bangun tidur langsung cari sinar matahari bisa langsung naik ke atas. Terus kemudian kalau untuk masalah harga nih Pak, start from berapa sih? Kita untuk di publish rate untuk room standard kita jual di angka 720. Dan kalau untuk event Pak, di sini bisa buat event apa aja? Kita event lebih banyak di social event seperti arisan, gathering, dan birthday. Dan sometimes kita juga ada wedding juga yang kan sekarang wedding kebanyakan intimate dan pengennya di outdoor. Iya. Kebetulan rooftop kita juga bisa memfasilitasi itu. Oh, jadi buat pilihannya yang pengen weddingnya itu di rooftop, kemudian pemandangannya kota Semarang dari atas dan intimate, sini bisa jadi pilihannya ya. Kelihatannya buat e-people yang penasaran ya, seperti apa sih Art Hotel itu? Buat yang belum pernah mampir ke sini, kita ada videonya untuk Anda. Ini dia. Nah itu tadi ya sekilas tentang Art Hotel, sudut-sudutnya yang sangat estetik ya. Dan juga tadi ketika grand opening betul ya Pak ada tulis di sini? Iya benar. Ibu. Oke, berarti untuk social event salah satunya konser-konser intimate kayak gitu ya. Konser Terakhir intimate. kali ngundang siapa Pak? Terakhir kali kita kemarin anniversary kita mengundang NMES. Oh anniversary-nya tanggal berapa berarti? 28 Juni. Juni. Baik, ditunggu lagi tahun depan ya. Berarti selanjutnya akan mengundang siapa nanti. Nah, kemudian tadi ketika sampai di sini ngelihat ada salah satu sudut yang sangat
apa ya, beda dari yang lain begitu ya, unik, ada banyak karya-karya seninya. Itu namanya apa sih Pak? Kita memiliki art space. Sesuai dengan namanya, kita kan art hotel. Jadi penggabungan antara art dan hotel. Jadi memang di sini banyak hal-hal bertema seninya ya. Iya. Oke, dan kemudian yang bisa dipajang situ tuh karya-karya dari mana Pak? Kebetulan kita untuk art hotel sendiri, kita harus menyediakan untuk tempat seniman lokal untuk memajang karya seninya. Memang situ sudah programnya dari Art Hotel Group untuk kita kolaborasi dengan seniman lokal. Oh begitu, jadi memang sudah konsepnya seperti Sudah konsepnya itu ya. seperti itu. Oke, jadi seniman-seniman asli dari Indonesia Iya. bisa untuk memajang karya-karyanya di sini. Karyanya dijual juga nggak Pak itu? Untuk karyanya juga kita jual. Oh, oke, baik. Jadi kalau misalnya udah kesem-sem pengen dibawa pulang, bisa ya langsung. Bisa langsung. Oke. Dan kemudian tadi kan disebutkan di sini bisa untuk berbagai macam event ya, arisan dan lain sebagainya. Ada pilihannya apa saja Pak selain rooftop? Ada ruang-ruang meetingnya juga? Kalau ruang meeting kita sangat limited. Hanya untuk 25 pax. Kemudian kita tapi punya Fat Elephant Restaurant yang dimana itu juga bisa untuk meeting atau exhibition. Oh, oke, baik. Jadi banyak pilihan spotnya ya. Tinggal nanti didiskusikan. Kalau pengen tahu lebih lanjutnya bisa mampir ke Instagramnya apa nih Pak atau sosial media lainnya? Sosial media kita di Art Hotel Gajah Mada Semarang atau kalau untuk rooftop 11-12 Semarang. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya e-people sudah pengen banget mampir, silahkan langsung ke sini ya. Mau di Fat Elephant atau nginep di Art Hotelnya atau mau ke 11-12-nya aja, boleh ya Pak ya? Silahkan. Oke. Ditunggu. Nah ini kelihatannya chef sudah mau selesai ya Chef masaknya. Ini sudah ditata. Untuk produk-produk makanannya ada iga laksanya, kemudian tadi ada otak-otak, ada sayurannya. Ini paling enak dimakan waktu kapan, Chef? Kalau paling cocok sebenarnya pada saat sore hari atau malam hari. Karena posisinya kan seger dia. Kalau di siang hari, jadi nggak bikin enak. Terus mungkin kalau teman-teman yang suka makanan rada pedas, paling cocok banget. Bisa kelihatan ya dari kuahnya. Ini yang sudah merah merona ya. Pak Windo suka juga ini Pak. Pedas nggak Pak? Kalau pedesnya ini bisa by request sih, karena kan nggak semua orang suka Betul. pedes ya. Jadi bisa mau pedas banget atau medium atau dikit aja bisa ya di request, silahkan. Jadi buat people yang udah ngiler banget pengen cobain, selain recreate di rumah, pengen simpelnya langsung datang ke sini bisa banget ya. Pesen iga laksa ya. Ini dia hasil karya dari Chef Aji. Baunya aja udah harum sekali ya, tampilannya sangat cantik dan tentu rasanya sangat lezat. Kita habis ini masih lanjut lagi ya Pak untuk ngobrolin soal Art Hotel dan juga Semarak HUT ke-78 RI di Kota Semarang. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap di Ngobras.
Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu isu penting dan prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, salah satu strateginya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Begitu pula pemerintah Kota Semarang juga telah menempatkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan sebagai salah satu isu prioritas pembangunan. Hal tersebut tercantum sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2021 hingga 2026, yaitu penguatan ketahanan pangan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia, salah satu tantangan dan permasalahan yang muncul terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Semarang dan kurangnya ketersediaan pangan yang memadai bagi penduduk kota yang terus bertambah. Kota yang bertransformasi dari kota yang berbasis komoditas agraris di masa lalu, kemudian tumbuh menjadi kota industri, dan sekarang menjadi kota perdagangan dan jasa yang fokus kepada pengembangan sektor pariwisata. Sejak tahun 2019 telah mengejarkan urban farming sebagai sebuah gerakan bersama pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong di wilayah perkotaan yang padat dengan kawasan terbangun. Urban farming dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memanfaatkan ruang kosong yang berada di fasilitas publik milik pemerintah, seperti median jalan, sempadan sungai, dan sebagainya. Urban farming juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan kritis dan rawan bencana. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan gedung-gedung aset milik pemerintah yang tersebar di seluruh kota seperti kantor-kantor, sekolah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Masyarakat dan sektor swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam menggalakkan urban farming dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing, memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah. Bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan sudut-sudut bangunan perkantoran swasta, pertokoan, industri, hotel, dan bangunan lainnya. Oke, people, masih di Ngobras ya dengan tema kita Semarak HUT ke-78 RI. Dan juga masih bersama para narasumber yaitu Pak RM Herwindo Aryo, GM Artotel Gajah Mada Semarang, dan juga Bu Isyariko Sumaningrum. Tadi kalau misalnya kita sudah selesai masak-masak ya, itu kan menu yang menyegarkan sekali ya, ada iga laksa. Nah, kali ini kita sudah dihadirkan juga pilihan minuman-minumannya yang ada di Artotel, khususnya di 11-12 ya Pak ya? Iya benar. Ini ada apa saja Pak menu beverage-nya? Mungkin bisa saya jelaskan dari sebelah sana yang ada popcornnya itu ada popcorn milk tea. Itu terbuat dari popcorn dicampur dengan Thai tea, dicampur dengan milk atau susu fresh milk. Berarti kelihatannya rasanya creamy gitu ya. Oke, jadi ini ada gelasnya ya e-people ya, ada gelasnya nggak cuma popcorn aja. Terus ada apa lagi Pak? Kemudian ini ada blue pea tea, cuman tea yang pakai apa namanya, teh yang ungu itu. Teh telang, ya teh telang. Langsung dibikin soda. Cakep banget warnanya ya, jadi purple gitu karena ketemu sama lemon ya. Iya. Terus kemudian yang terakhir ini ada coklat enting-enting. Coklat? Enting-enting. Oh, jadi yang ada di depan itu enting-entingnya Pak? Iya. Oke, ini nggak cuma buat penghias ya, Bukan. Bisa dikonsumsi juga? Bisa dikonsumsi juga. Baik, ini dari tampilannya aja udah sangat menyegarkan sekali ya. Jadi buat e-people yang main ke Kota Semarang terus ngerasa butuh yang seger-seger bisa langsung ke sini ya. Ini menu yang ada di Fat Elephant atau 11-12 atau gimana Pak? Ini kita mix yang popcorn milk tea kita tersedia di Fat Elephant. Kemudian yang blue pea tea ini tersedia di 11-12. Kemudian ini di Fat Elephant. Yang untuk coklat enting-enting.
Baik, jadi pokoknya kalau di Art Hotel nginep di sini, mau ke atas mau ke bawah ada ya, mau cari makanan Ada semua. ada semua. Tapi kemudian kalau dari perbedaannya nih dari dua restoran ya yang ada di sini, lebih ke spesialisasinya masing-masing apa Pak? Keunggulannya dari masing-masing? Kalau di Fat Elephant sendiri itu restorannya konsepnya lebih ke Asian fusion. Kalau di atas ini lebih ke tapas makanan-makanan yang kecil. Karena memang konsepnya kan untuk chill. Oke, baik. Karena memang dari lokasinya aja udah di rooftop. Apalagi misalnya sore-sore ke sini bagus banget kalau mau lihat senja ya Pak ya. Bahkan dari tempat kita ngobrol di sini, walaupun kalau di layar kelihatannya kita lagi di surga putih ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung, ini pemandangan Kota Semarang yang indah banget ya. Bakal bikin kepala tuh langsung refresh gitu rasanya. Jadi kalau misalnya habis pulang kantor atau meeting gitu mampir ke sini pasti bisa langsung chill begitu ya Pak di sini. Dan kalau kita ngomongin soal HUT Indonesia ya, Republik Indonesia, Art Hotel punya apa nih untuk ikut menyemarakannya? Kalau untuk program kita ada promo untuk kamar yang kalau promo regulernya kita promo kamar ada di 1.200.000, itu sudah include dengan dinner dan massage juga. Wow, itu udah include Pak? Sudah include. Dapatnya tipe yang apa nih kamarnya? Itu untuk tipe yang standar. Kemudian nanti kita juga ada promo di sosial media, coba dilihat terus aja, dipantengin sosial media kita. Kita akan jual kamar di 78.000 karena 78 tahun Indonesia. 78.000. Iya, sudah include breakfast. Wah, luar biasa ya. Ini pasti bakal bor banget sih ya. Itu caranya gimana Pak? Apakah ada syarat ketentuan berlaku atau cepet-cepetan aja nih? Itu nanti harus cepet-cepetan untuk direct booking ke kita. Oh gitu, direct Jadi booking kita ya. hanya pasang di sosial media kita, tidak dipasang di OTA atau online travel agent seperti Traveloka dan lain-lain. Kita nggak pajang itu, cuman kita pajang untuk di sosial media kita. Kapan lagi loh nginep di Art Hotel ya, cuman 78.000 udah include breakfast ya. Include breakfast. Wih, ini Kebetulan konsepnya kita untuk kamar kan kita ada 3 tipe, Studio 25 yang standar kami, terus kemudian yang middle-nya kita di Studio 30, kemudian yang suite-nya kita di Studio 55. Oke, dan apalagi kelihatannya Art Hotel ini hotel yang punya perbedaan daripada hotel lainnya ya untuk setiap kamarnya, betul nggak Ya, sih Pak? benar. Ada apanya tuh di dalam kamar Pak? Kita kebetulan setiap kamarnya kita di mural sama seniman-seniman lokal Indonesia. Salah satunya yang terkenal adalah Eko Nugroho yang dari Jogja. Oke. Tempat asalnya Bapak juga nih ya, sama-sama dari Jogja. Waduh, emang kalau seniman-seniman Jogja, Indonesia ini gak usah jauh-jauh untuk menikmati hasil karyanya, di kamar-kamarnya Art Hotel ada, begitu ya. Kapan lagi kita tidur sambil memandangi hasil karya seniman? Oke, ini jadi satu pilihan yang menarik ya untuk people karena pasti tanggal 17 Agustus libur ya Ibu Isyari ya. Bu Isyari libur gak Ibu? Masuk Bapak upacara. Tetap menjalankan tugas ya. Nah, jadi buat yang libur, pengen staycation, biasanya kalau tanggal merah harganya lebih mahal ya. Ini karena ada promo dari Art Hotel, jadi malah lebih murah. Jadi jangan sampai kelewat untuk promo-promonya ya. Baik, terakhir nih dari Bu Isyari, adakah pesan untuk masyarakat Bu, apalagi untuk menyemarakan HUT dan ini kan nggak cuman sebenarnya Agustusan proklamasi, nggak cuman tentang lomba-lomba aja ya, tapi juga kita memperingati bagaimana kita bisa merdeka begitu. Silahkan Bu untuk pesannya masyarakat. Yang pasti pertama bagi yang belum memasang bendera merah putih untuk segera dipasang sampai dengan nanti tanggal 31 Pak. Jangan lupa ya Pak ya, Art Hotel ya Pak Sudah ya. terpasang Bu. Oh sudah terpasang, matur nuwun sanget. Terus mungkin apa Pak, MMT atau apa ya Pak ya, nanti dalam rangka ini Dirgahayu Republik Indonesia mohon untuk bisa dipasang juga bagi masyarakat nanti apabila nanti mendengarkan sirine pada waktu tanggal 17 itu untuk dapat mengikuti berdiam sejenak dalam rangka mengikuti itu Mbak, apa detik-detik proklamasi itu. Yang pastinya untuk pelaksanaan tetap jaga kesehatan, jaga kondusivitas pasti ya Mbak ya. Dan pasti harapannya
dari kita untuk kita, semoga dari kegiatan 17 ini bisa semakin meningkatkan kecintaan kita pada negara kita, meningkatkan persaudaraan antar sesama, begitu Mbak. Dan lebih meningkatkan kinerja kita ke depannya. Oke, baik. Nah ini tadi harapan dari Bu Isyari dan juga pemerintah Kota Semarang begitu ya. Kalau misalnya dari Art Hotel gimana nih Pak? Oh iya, Art Hotel ada lomba-lomba juga nggak Pak ini? Kebetulan kalau untuk lomba-lomba kita sediakan untuk karyawan sih. Jadi tetap ada lombanya ya? Tetap ada lombanya untuk memeriahkan. Baik, pasti ada hadiahnya juga ya Pak? Hadiahnya pasti. Ada. Baik, kalau buat masyarakat umum ya itu tadi ada promo-promo menariknya ya. Kemudian apa Pak untuk harapannya buat Indonesia ataupun buat masyarakat Kota Semarang biar nanti menyemarakan 17 Agustus sambil staycation. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Untuk harapannya sendiri semoga Kota Semarang semakin maju dan kita Art Hotel Gajah Mada Semarang bisa berkontribusi untuk masyarakat juga. Nggak hanya dari sisi bisnis tapi mungkin sisi CSR yang mungkin bisa membantu sesama. Amin. Oke, baik. Tentu ya, memang sebuah kota yang maju tidak hanya dari pemerintahnya saja, betul, tapi juga bantuan dari semua pihak ya, termasuk dari swasta maupun masyarakat itu sendiri. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu sudah berbagi informasinya. Tentu ini satu kesempatan yang sangat menyenangkan ya, kita bisa mampir dan main-main ke Art Hotel ini. Jadi buat people yang pengen ngerasain keseruannya juga, silahkan langsung datang ke sini. Kita ingatkan juga buat selalu pantengin ya Ngobras yang tayang di hari Senin pukul 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk subscribe karena kita punya banyak programnya ya. Selain di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa ada Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada program untuk UMKM Kota Semarang namanya Ini Usahaku. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang. Dan di hari Minggu ada Plesiran. Pokoknya banyak program yang akan kita hadirkan, jadi di subscribe. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.